Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dan menghadap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Saat ini kami akan memulai persekutuan kami. Mohon Engkau boleh memberkati sehingga apa yang kami kerjakan ini sungguh boleh membuat kami bertumbuh dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kesempatan, untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh melakukannya sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus. Ya, kita bersyukur kita sudah sampai di Yakobus pasalnya yang kelima. Hari ini kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Ya, ayat firman Tuhannya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudara, salahkah ketika kita hidup ya menjadi orang kaya? Salahkah saudara ketika kita memiliki harta? Salahkah kita ketika kita memiliki berkat yang lebih? Nah saudara, sebenarnya kita kaya, kita punya berkat lebih, itu nggak salah saudara. Ya, karena di dalam Alkitab pun banyak orang yang juga diberkati Tuhan. Nah tetapi apa yang menjadi teguran Yakobus buat orang-orang pada saat itu? Nah saudara, Yakobus pada saat itu menegur orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka kaya harta tetapi miskin nurani. Kenapa saudara dikatakan kaya harta tapi miskin nuraninya? Kalau tadi kita boleh melihat, kita boleh membaca bagaimana orang-orang kaya itu hidup. Ya, mereka hidup berfoya-foya dalam kemewahan mereka. Ya, di mana mereka memuaskan hatinya sama seperti pada hari penyembelihan. Memang ada ya acara seperti Thanksgiving ya, hari ucapan syukur, menyembelih hewan seperti itu. Dan mereka setiap hari saudara, mereka hidup dalam kemewahan, berfoya-foya dan memuaskan hati mereka. Jadi harta yang mereka terima itu untuk foya-foya, untuk kemewahan di dalam hidup mereka. Nah, kenapa saudara ini menjadi salah satu? Salahkah kita menikmati hasil kekayaan kita? Enggak salah saudara, sekali lagi tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk tujuan hanya untuk kepuasan hati mereka. Karena hasil yang mereka terima ini saudara, ternyata ada beberapa kasus yang terjadi di sana. Misalnya, mereka menahan upah kepada buruh yang sudah menuai hasil panen.
Satu sisi mereka hidup berfoya-foya dengan apa yang mereka nikmati, tetapi di sisi yang lain mereka melupakan tanggung jawab mereka. Karena apa? Para buruh misalnya, mereka tidak mendapatkan upahnya yang seharusnya mereka berikan. Kemudian saudara, selain itu ya, apa yang terjadi? Misalnya mereka menghukum orang-orang miskin, bahkan membunuh orang yang benar ya, dan yang tidak dapat melawan. Biasa ya saudara, kecenderungan karena mereka punya kuasa, mereka punya uang, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau, apalagi sesuatu yang menghalangi ya. Dan ini yang firman Tuhan ingatkan kepada mereka. Upah tidak dibayar ya, kemudian hidupnya berfoya-foya, tidak memikirkan orang lain. Kemudian mereka hidup mencintai uang dan menggantungkan hidupnya kepada apa yang mereka miliki. Sehingga konsekuensinya dikatakan mereka akan menangis dan meratap, dan sengsara akan menimpa mereka. Di mana kekayaan mereka sudah busuk, bahkan mereka telah dimakan ngengat, emas dan perak sudah berkarat. Ada biasanya kan emas ya tetap emas, saudara, tapi dikatakan emas dan perak sudah berkarat, dan hidup mereka tidak bisa mereka nikmati. Nah saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik daripada teguran firman Tuhan hari ini? Sekali lagi saudara, saya mau katakan menjadi kaya tidak salah. Ya, kita punya harta enggak salah. Yang menjadi salah adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Saudara, mungkin kita bukan orang yang kaya, memiliki harta yang berlebih, bukan orang yang mempunyai segala sesuatu. Mungkin hidup kita cukup. Tapi menjadi pertanyaannya saudara, hidup kita yang cukup ini bagaimana kita mengelolanya? Mengelola harta yang Tuhan titipkan. Apakah harta kita itu berhenti pada diri kita saja? Atau kita diingatkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita berpikir bagaimana kita mau memberkati untuk hidup hari ke hari saja, itu sudah baik. Nah saudara, disinilah hati kita diuji. Jika Tuhan memberikan kita berkat, bisa jadi kita menjadi saluran berkatnya. Untuk kita belajar untuk tidak tamak. Ya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan sampai berkat yang kita terima, apa yang Tuhan percayakan, itu hanya berhenti pada kita saja. Mari kita kelola berkat Tuhan ini sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki hari ini? Mungkin tidak banyak saudara, tetapi ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan. Kita bisa mempedulikan orang-orang sekitar kita yang jauh lebih membutuhkan dengan tepat tentunya. Sehingga berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu boleh sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Berkat tidak harus selalu dengan uang materi, bisa dengan ide, ya, ide-ide, gagasan yang baik, suatu yang bisa menolong seseorang bangkit dari keterpurukannya di dalam usaha, mengembangkannya. Bagaimana kita punya ide, kita bisa bagikan. Ada banyak hal saudara, bagaimana kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Mari saudara, apa yang ada pada kamu hari ini, apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita hari ini, mari kita gunakan sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang lain, kita laksanakan, kita berikan, sehingga apa yang kita kerjakan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami mengelola berkat yang Tuhan berikan. Kami tidak menjadi tamak, kami tidak menjadi orang yang tidak mempedulikan orang lain, bahkan membuat orang lain menderita karena apa yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan untuk
menjadi saluran berkat-Mu dengan apa yang ada pada kami hari ini. Berkati dan kiranya Tuhan boleh menolong. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.